The 12th edition of the tournament and the 6th edition is under the Suzuki sponsorship. The group stage team play. From last bila saya not this last year dia dah invite saya. I have also good connection Jitina. Kalau color warna ni pun cantik pun tak dapat emas, tak dapat pingat pun tak guna. Jadi dalam ketika ini sebagai CDM saya menasihatkan semua pembina. Tong kosong nyaring bunyinya, Malaysia dan Vietnam hanya mampu berkoar-koar tanpa memberikan fakta. Presiden AFF mengaku kecewa sampai ngomong begini soal kedua negara tersebut tak mampu lolos ke Piala Asia U20 2025 mendatang. Lagi-lagi timnas Indonesia menggendong Asia Tenggara. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Diketahui jika 16 negara dipastikan akan tampil dalam ajang Piala Asia U20 di 2025 China mendatang. Usai mengikuti kualifikasi Piala Asia U20, timnas Indonesia full senyum bareng Thailand, sedangkan Vietnam dan Malaysia harus menangis. Timnas Indonesia resmi menjadi salah satu dari 16 negara yang akan bertarung di Piala Asia U20 tahun 2025 di China. Kepastian tampilnya Indonesia di Piala Asia U20 tak terlepas dari hasil di babak kualifikasi beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia sendiri berada di grup F, mampu menyegel status sebagai juara grup untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20, melangkahi Yaman, Timur Leste, dan juga Maladewa. Hasil imbang di laga terakhir menghadapi Yaman dengan skor 1-1 membuat timnas Indonesia sudah mampu membukukan satu tempat untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20. Meskipun jumlah poin timnas Indonesia sama dengan Yaman, yakni 7 poin di babak kualifikasi. Selain Indonesia, ada Jepang, Korea Utara, dan Arab Saudi juga kompak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 dengan cara yang hampir sempurna. Kemudian ada Suriah, Korea Selatan, Uzbekistan, Arab Saudi, Iran, Irak, Jepang, Korea Utara, Qatar, dan timnas Indonesia yang akhirnya mampu lolos untuk bertarung ke Piala Asia U20 2025 China mendatang. Sementara itu ada 5 wakil dari juara grup, yaitu Yaman, Australia, Kirgistan, Thailand, dan juga Yordania yang masih akan ikut berpartisipasi dalam perebutan siapakah yang terbaik di pergelaran bergengsi kelompok umur tersebut. Sedangkan wakil dari Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam dan juga Malaysia, mereka harus angkat koper atau sudah pupus harapan untuk bisa tampil di Piala Asia U20 2025. Malaysia sendiri berada di peringkat keempat klasemen akhir dan juga Vietnam tak mampu menembus lewat jalur runner-up lantaran harus disalip oleh 5 negara yang lolos ke babak selanjutnya. Vietnam dan Malaysia pun akhirnya harus menyusul negara Asia Tenggara lain yang tak lolos seperti Laos, Kamboja, Filipina, dan juga Singapura, Myanmar, serta Timur Leste. Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF secara terang-terangan menyampaikan kritik kepada 2 kekuatan tradisional sepak bola Asia Tenggara, yakni Vietnam dan juga Malaysia. Keduanya baru saja gagal melaju ke putaran final kualifikasi Piala Asia U20 yang dianggap sebagai pukulan besar bagi perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN. Dalam pernyataan resminya, Presiden AFF mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Vietnam dan Malaysia yang selama ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat di tingkat junior. Gagalnya mereka lolos ke Piala Asia U20 dianggap sebagai langkah mundur yang mengkhawatirkan bagi sepak bola Asia Tenggara. Tentu saja, ini adalah hasil yang mengecewakan bagi Vietnam dan Malaysia. Kami mengharapkan lebih dari mereka, mengingat sejarah dan potensi besar yang dimiliki kedua negara dalam dunia sepak bola, ungkap Presiden AFF dengan nada tegas. Namun di balik kritik tajam tersebut, Presiden AFF juga memberikan apresiasi khusus kepada timnas Indonesia U20. Ia memuji keberhasilan Indonesia yang berhasil melaju ke Piala Asia U20 sebagai juara grup, membawa harapan baru bagi sepak bola Asia Tenggara di ajang internasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dan sekali lagi mengangkat nama Asia Tenggara di panggung internasional.
Keberhasilan ini adalah kebanggaan bagi seluruh kawasan dan kami berharap mereka menjadi inspirasi bagi negara-negara tetangga, tambahnya. Keberhasilan Indonesia melaju sebagai juara grup ini tak hanya menjadi kemenangan bagi Indonesia tetapi juga membawa kebanggaan bagi kawasan Asia Tenggara yang tengah berusaha meningkatkan prestasi di kancah sepak bola internasional. Indonesia dianggap sebagai kekuatan baru yang mampu mendorong Asia Tenggara dalam persaingan ketat di level Asia. Presiden AFF berharap bahwa Indonesia bisa menjadi contoh yang baik bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tak seperti Malaysia dan juga Vietnam yang selalu saja meremehkan Indonesia. Namun mereka tak mampu menunjukkan fakta bahwa mereka merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Jadi bagaimana menurut kalian soal ini? Berikan tanggapan kalian.